Halo guys, kenalin gua Noval. Sebenarnya ini podcast pertama gua nih, tapi sebelumnya gua terima kasih banget nih buat kalian semua, teman-teman Ruang 13 tentunya ya, yang udah follow, komen, like, dan share, dan yang selalu dukung konten-konten cerita-cerita horor dari gua. Yang jelas, sebelum gua perkenalin sama narasumber gua mau ucapin sekali lagi terima kasih banget buat kalian semua. Dan jangan lupa yang belum follow juga follow, komen. Kalau misalnya ada mau kasih rekomendasi, silakan aja di komen, kasih tahu. Atau gue bisa ngebawain rekomendasi cerita-cerita dari lo semua, oke? Makasih. Oke guys, sebelumnya kalau gue pengen ngomong sekali lagi, ini semua konten cerita horor dari gue di akun gue juga sebenarnya ini cerita benar-benar real ya guys ya, nggak ada rekayasa atau apapun atau setting-settingan. Gue nggak suka setting-settingan atau rekayasa. Ini semua real ceritanya, termasuk nanti narasumber gue yang lainnya. Ini kan yang pertama nih, narasumber gue yang pertama, dan kebetulan ini teman kantor gue juga, dan dia juga sebenarnya konten kreator juga, dan plus atasan gue. Sebelumnya makasih buat kalian semua. Sekarang gue memperkenalkan, di sini ada narasumber gue namanya Bella. Hai guys, perkenalkan nama saya Bella. Hari ini saya bakal ngisi konten dengan podcast bersama teman saya, Ruang 13. Mungkin nggak kelihatan, nanti bakal kelihatan di gambar kalian ya. Nanti bakal, ya itu urusan editor saya ya. Intinya seperti itu. Jadi hari ini saya akan membawakan cerita yang ini tuh bener-bener real, yang pernah saya alamin sendiri ya, sebagai narasumber di sini. Dan kalian harus tontonin sampai habis, dengerin juga. Jangan lupa like, jangan lupa follow juga akun saya dan juga akun Ruang 13 nanti. Bantu support terus pokoknya. Thank you buat semuanya. Oke Mbak Bel, sebelum masuk ke cerita, gue mau nanya, lu bener punya cerita pribadi kan? Iya, Tentang ini horor gitu? ya ini kebetulan cerita saya pribadi, pengalaman pribadi yang menurut saya nggak akan pernah saya lupain sih seumur-umur. Karena for the first time ngeliat kan, otomatis gimana sih kalau udah pertama kali ngeliat, ya nggak akan lupa gitu. Iya, Dan bener-bener tapi di luar sebelumnya pikiran. sebelum lu ngeliat yang cerita yang mau ceritain ini, sebelum udah pernah ngeliat yang lain? Sebenarnya Apa kalau baru pertama kali ini? kalau dibilang ngelihat yang lain belum pernah. Tapi yang ini bener-bener yang paling, ya ini yang bisa bener-bener, oh aku bisa lihat dia gitu. Oh, gitu. Tapi kalau yang lainnya sih cuman paling feel aja, firasat aja, kayak gitu. Ada yang ikut atau gimana gitu ya? Kalau boleh tahu apa nih sosoknya kalau betul? Sosoknya yang sebenarnya kebetulan kemarin Anda bawakan di konten ya. Tapi kan Anda pakainya hitam nih, yang ini sosoknya putih. Oh. Ini terkenal juga sih ya buat rancah Nusantara gitu. Kalau boleh tahu kejadian di mana tuh? Kebetulan kejadiannya ngapain tuh juga kan gitu? Gini, jadi kebetulan kejadiannya tuh memang nggak lagi di rumah. Saya emang terbiasa nih sama keluarga tuh berlibur ke tempat asal bapak saya sendiri, yaitu di Pulau Bali. Oh Bali, berarti bokap Bali? Nyokap? Nyokap Jawa. Oh Jawa Bali berarti ya. Berarti pas lagi mudik ke Bali. Iya, terus intinya gue mulai aja ya ceritanya mungkin ya dari awal. Biar teman-teman Ruang 13 juga pada tahu. Gini, keluarga gue sendiri yang tadi gue bilang, bokap gue tuh dari Bali ya kan, dia Bali asli, kebetulan tempatnya di Bali Utara, tapi sorry to say gue nggak bisa to the point ngomong tempatnya di mana titiknya gitu. Tapi tepatnya di Bali Utara, Bali Utara. Daerah Bali Utara guys. Nah, terus kalau mama gue sendiri, dia orang Jawa. Jawanya di Jawa Tengah ya, gue nggak bisa spesifik juga bilang di mana, nggak apa-apa kan. Nah, untuk menutupi identitas yang bersangkutan juga pastinya ya. Nah, terus gini ceritanya, keluarga gue ini setiap libur sekolah, libur sekolah gue, adik-adik gue, kayak gitu pasti kita pulang. Kalau enggak libur lebaran atau mungkin libur tahun baru. Pokoknya yang liburnya sekilasnya kayak panjang gitu, mingguan kita pasti pulang. Berarti jadi rutinitas berarti ya? Iya, keluarga ya? Nah, kebetulan setiap kita pulang ini juga, kebetulan itu kalau semisal ada acara, contoh acara Galungan, Kuningan, atau yang lain-lain pun, kalau semisal kita waktu kondisi... itu acara-acara besar di Bali atau gimana? Iya, itu beberapa acara-acara besar di Bali. Kebetulan kalau kita bisa ikut, kita ikut sekalian. Karena
Nah iya, jadi kayak Galungan, Kuningan, Hmm. Nyepi itu kan memang hari-hari besar di Bali. Hmm. Cuman di wilayah-wilayah tertentu itu tuh Hmm. punya hari-hari besar mereka sendiri. Ya sebenarnya bukan hari besar, tapi memang diperingati untuk wilayah atau desa-desa tertentu. Berarti gitu. setiap daerah berarti ada Ada, acara-acara kayak ada gitu tuh, lagi, rutinitas iya. ya. Mereka bisa pakai juga, bisa enggak. Itu makanya kan kenapa di kalender pun libur orang Bali sama kita nasional beda, Iya, beda, gitu. benar. Iya, karena mereka punya acara Kita sendiri, sendiri kayak ya. gitu. Kan udah tradisi ya. Salah satu hari besar waktu itu kebetulan keluarga kami ini lagi di Bali. Yang akhirnya kan kita harus ikut dong karena kondisional pas lagi di Bali juga kan. Pas lagi ada acara besar itu Iya, salah satunya. Terus? Nah, kalau misalnya lagi acara besar itu kan identik ya sama kayak orang Muslim. Kita tuh kan harus mensucikan diri dengan mandi, keramas, terus nggak boleh haid ya buat bersih, perempuan. harus bersih ya, suci gitu ya. Bedanya kalau di Bali sendiri, kalau sembahyang itu nggak peduli Anda tatoan atau apa itu nggak, karena kan nggak ada wudhu Ada larangan gitu. ya. Yang penting Anda harus bersuci kan gitu. Benar. Dan nih, ketika kita sudah mensucikan diri, ini udah siap semua nih dari Banten, dari kelengkapannya dan lain-lain. Kebetulan sebenarnya nggak terlalu jauh dari tempat gua. Ini tempatnya tuh kalau misalnya gue sebut sih bisa orang tahu ya. Itu tuh tempatnya di pojok di pinggiran laut gitu. Identiknya ada batu. Ya nggak usah disebut. Gitu. Yang penting intinya kita tahu kan. Itu pulau di pojok ya. Bukan tempatnya tuh puranya itu di situ. Oh, puranya. Gitu. Oke. Nah, udah tuh. Waktu perjalanan, kebetulan waktu itu saya juga agak-agak lupa ya, satu mobil itu isinya siapa aja. Yang pasti ada saya tuh di belakang sendiri sama kakak saya. Kakak saya ini bukan kakak kandung, tapi anak dari bude saya. Jadi papa punya kakak. Nah, bude saya ini punya anak tuh 2, satu perempuan, satu laki-laki. Yang laki-laki ini. Berarti sepupu Mbak Bella? Iya, jatuhnya masih. Terus? Masih, ya gue panggilnya kakak ya. Nah, terus habis itu gue tuh masih sibuk sendiri tuh waktu itu. Lihat kanan, kiri kan, udah prepare semuanya. Terus dia tuh kalau manggil gue kan Dul, nggak pakai bahasa kayak Mbak, Kak gitu, enggak. Dul gitu dia laki bilangnya. dong. Ya nggak tahu juga tuh, nggak tahu pikirannya apa, imajinasinya kenapa manggil gue Dul juga gitu. Dul, gue bilang gitu kan. Kenapa? Gitu. Kamu tahu nggak? Kata dia. Apa? Kalau semisal mau sembahyang, kan kalau di Hindu tuh sembahyang, kalau di Islam sholat gitu loh. Nah, kamu tahu nggak sih kalau kamu mau sembahyang itu kan udah suci ya. Nah, kamu tuh nggak boleh tuh yang namanya ngelinguk ke belakang atau nengok ke belakang. Kenapa tuh? Pantangan atau gimana? Nggak tahu juga, cuman dari bahasa yang aku dengar dari dia tuh memang larangan gitu loh. Oh, berarti emang udah adatnya nggak boleh gitu? Iya, dari tradisi itu nggak boleh nengok menurut ke belakang. aku dari bahasa dia, saya juga nggak tahu ya dia lagi ngomong serius atau tidak gitu. Orang memang biasanya orangnya tuh memang suka bercanda gitu loh. Lah, waktu itu gue kira dia bercanda dong. Hal yang gue lakuin, waktu gue dengan sengaja ngelihat ke belakang, lo tahu apa yang gue lihat? Gue sudah seketika berada di dunia lain yang dimana di belakang gue tuh gue naik mobil nih. Kalau misalnya jalannya itu lurus kanan kiri pohon kan gue bakal lihat hal itu juga di belakang. Kenyataannya enggak. Gue ngelihat banyak sosok, gue nggak jelas itu sosok apa karena gue cuma lihat sepersekian detik karena gue sendiri kaget dan takut, shock. Serius lu? Gue nggak bisa ngomong sampean. Dari situ aja gue udah langsung diem. Sorry, gue penasaran nih, maksudnya mereka nih banyak gitu. Iya. Ngegrombol. Bener-bener kayak di belakang lo semua. Iya, kalau kita lihat ke depan, ya udah masih dunia kita, tapi kalau udah di belakang udah beda. Seriusan lo? Iya. Gue ngebayangin tuh posisi gue di situ tuh. Iya. Berarti itu jaraknya berapa jauh dari? Gue juga nggak ke belakang. Gue juga nggak terlalu nggak, cuman pokoknya tuh waktu kita lihat aja dari tempat duduk paling belakang mobil nih, kan ada kaca belakang nih. Kita ngeliat gini aja tuh udah banyak yang ngejar. Yang seolah kayak kalau gue pikir tuh perbedaan di antara ke depannya kita mau ke jalan yang benar dan lurus gitu. Kalau ke belakang ini ya udah sesesat itu gitu. Kayak gue cuman kayak mikir tadi gue lihat apa ya? Gue sampai nggak berani ngomong apa-apa. Gue cuman diem aja. Lu pernah nonton film zombie kan? Maksudnya zombie kan kalau lagi ngerubung tuh banyak tuh. Iya, kayak dikejar begitu. Tapi kalau zombie kan masih terlihat itu manusia jalan. Ini kagak weh. Terbang? Nggak jelas, nggak ada yang bahasa jalan tuh nggak kayak seling gitu loh.
Kayak dia ngambang lah, pokoknya bener-bener ngambang gitu lah. Ya. udah. Kayak Tapi wujudnya beda-beda atau bener-bener kayak orang maksudnya? gue nggak tahu, gue nggak jelas, tapi memang gerombol banyak gitu. Saking banyaknya udah sampai nggak jelas, gue nggak bisa ngeliatin satu identik apa, tapi dengan pikiran gue waktu itu, gue cuma mikir udah kaget kali lo ya. Sosok apa yang bisa sebanyak itu tiba-tiba tapi nggak ada acara jalan dan ngejar mobil weh. Kayak gue cuman diem aja waktu itu kayak mikir habis ini apa yang terjadi sama gue karena gue ngelanggar. Iya. Udah itu aja yang ada di pikiran gue. Ternyata lo udah coba cek lo pernah melanggar atau apapun gitu yang jadi dari adat itu? Ya nggak pernah sih, ini doang karena maksudnya mungkin usia gue masih belum seberapa waktu itu terus gue lakuin gitu. Yang gue pikir dengan usia gue seperti itu aja gue udah ngelanggar, gue sampai nggak berani bilang. Tadi aku lihat belakang nggak berani. Berarti udah diem aja pas postingan itu diem aja. Udah gue simpen sendiri gitu rasanya. Udah sampai tempat misalnya ini kita di pura dan lain-lain ya udah gue diem aja. Udah keringet dingin, udah kayak gue lihat apa shock ya. Trauma kali ya. Udah kayak kok gue rasanya itu berarti pertama kali lo ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu? Ini belum serem, nanti ada endingnya yang lebih serem, membagongkan ini. Yang kayak yang tadi nggak jelas gue lihat apa gitu. Sedangkan maksud gue gini, kalau misalnya gue di Jawa, yang gue tahu nih misalnya kuntilanak begitu ya, jelas lah, yang identiknya kita udah lihat nih di film, di TV gitu, gue tahu bentuknya kayak gimana. Nah ini kagak, gimana gue mau mendeskripsikan ini hantu apa gitu, apalagi gue posisinya di Pulau Dewata, yang terkenal pasti leak doang. Gue juga nggak pernah ketemu leak, amit-amit jangan sampai. Oke ya, gue lanjut ya. Terus kejadiannya gue lanjut sampai acara itu tuh mungkin kurang lebih sampai ke jam 6. Cuman kalau jam 6 sore itu kan di tempat kita udah gelap ya. Karena di Bali ini kan Wita, jadi beda sejam. Jadi terlihat masih memang kayak jam 5 gitu, masih biasa aja. Masih terang berarti gitu. Nah udah, terus cerita ini gue lanjutin dengan sebenarnya gue kalau misalnya pulang ke Bali ini kebetulan gue tinggal di rumah bude gue tadi, gitu. Itu kakak bapak gue kan. Tinggal di situ itu ada beberapa kamar yang waktu zaman itu sih masih ada cuma 2 kamar. Kamar beliau sama kamar anaknya gitu. Ketika kita ke situ, mereka nih ngalah gitu. Ada yang memutuskan buat tidur di sofa gitu. Jadi kakak gue yang perempuan, anak bude gue yang pertama itu kan perempuan, yang kedua yang laki yang gue ceritain tadi. Nah dia milih tidur sama ibunya, kadang juga tidur bareng-bareng sama kita. Nanti bapak gue atau mungkin adik gue yang cowok gitu tidurnya di ruang tamu kayak gitu ngalah. Jadi sistematikanya ya diatur sendiri gitu. Suatu ketika malam setelah itu yang terjadi adalah kurang lebih tuh kalau di tempatku tidur itu jam 9 itu udah pada tidur. Di sana. Karena memang punya kesibukan masing-masing gitu. Kebetulan kakak gue tuh waktu itu ada yang udah lulus dan ya ada juga yang pertama udah lulus, yang kedua yang belum nih. Nah, gue tidur di kamar yang mereka gitu. Yang mana nih? Bude lu apa? Bukan, anaknya. Anaknya. Udah gue nggak pernah sih gue tidur di kamarnya karena kan ranahnya juga kurang sopan gitu nggak sih, kan udah bersuami istri. By the way, gue boleh pinjem nggak nih kertas sama boleh. pulpennya? Gue bakal gambarin Dena di mana tempat tidur yang malam itu gue tidurin. Bentar ya guys. Sebenarnya nggak segede ini juga, cuman kan biar jelas gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamarnya masih di satu lantai ruangan kan? Masih. Ini kamarnya bude gua, yang sebelah sini kamar yang kita tidurin. Masih sebenarnya. Denahnya tuh kayak gini kurang lebih. Di pojokan sini tuh ada lemari gitu. Ya sebenarnya nggak sejauh ini juga, cuman kondisionalnya biar terlihat lemarinya tuh di sebelah sini. Terus sebelah lemari tuh ada pintu. Pintu kita masuk keluar tuh dari sini. Terus ini kasur. Pokoknya di sebelah lemari sama pintu ini kasur gitu. Nah, terus di sini tuh sebenarnya di luar sini, di dekat kamar ini tuh ada kamar mandinya. Terus ini tuh sebenarnya kaca. Jadi kaca di ruangan gitu loh. Kaca kayak rias itulah. Iya, enggak kaca yang bisa kita lihat keluar. Iya, gitu loh.
Nah terus sebelah sininya tuh dijembrengin kayak ruang jemuran gitu loh buat Berarti ada jemur. space lebih dari kamar itu ya? Iya, heeh. Jadi Buat sebenarnya jemuran. enggak, ini tuh area kamar, terus Heeh. ini area luarnya Oh, yang dari masih luar. kita bisa Oke. lihat gitu loh sebenarnya kayak gitu. Ini ranahnya kita lihat dari atas ya. Hmm. Jadi kondisional tempatnya seperti ini. Nah, ketika malam itu kebetulan di kasur ini tuh kasurnya nggak gede-gede amat, cuman waktu itu gua tidurin sama almarhum mamah gua sama kakak gua. Bertiga. Iya. Udah nih tidur di situ bertiga nih, cewek semua ya. Tidur di sini bertiga. Kebetulan saya ini tidurnya ini di pojok. Di pojok deket lemari sama pintu. Kenapa? Karena sebenarnya jujur aja karena tempatnya kita ini agak di desa, jadi lampu tuh cuman satu di tengah dan itu wattnya tuh kecil gitu loh, yang remang-remang agak redup-redup gitu lah. Dan posisi yang gue udah jelasin ya, di sini itu kaca. Yeah. Jadi kita tuh bisa kerasa gitu kalau kaca ini, karena di situ tuh nggak ada yang namanya AC, apalagi kipas kayak gitu nggak ada. Jadi kita cuma memaksimalkan udara gitu jadi loh. dibuka gitu. Iya. Jadi kalau kaca ini dibuka, di posisi ini ada lorong jalan, terus sebelah sini kamar mandi, kita kalau tidur gitu sebelah kaca tuh takutnya ada yang tiba-tiba grup gitu loh. Tahu gak sih? Pikiran Parno. Udah kebayang ya? Iya, pikiran Parno sendiri. Apalagi di di lorong ini tuh gelap, nggak ada pencahayaan apa-apa. Gitu loh. Yang ada cuma di dalam kamar mandi, itu aja ya kalau kamar mandinya terbuka tuh masih terlihat dikit. Kalau kamar mandinya pintunya tutup, udah gelap total. Berarti posisi pencahayaan di rumah tuh redup semua? Iya, nggak tahu apa emang kenapa. Di luar doang, cahaya di luar, lampu di luar doang yang redup? Nggak tahu kenapa ya, aku juga nggak terlalu paham, tapi memang Bali ini kayak gitu. Tapi emang iya sih, temen gue juga pernah ngomong kayak gitu, daerah Bali kalau perdesaan tuh rata-rata ada redup-redup lampu tuh di luar. Penerangan kalau ngeliat langit tuh nggak terang. Iya, ya tapi kan kalau kondisional di dalam ruangan nggak mungkin kita lihat langit, itu nggak ada apa-apa gitu kan. Nah jadi ya udah, di posisi di ruangan ini tuh nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa, gue tuh kan insomnia anaknya sebenarnya. Cuman waktu itu gue sebenarnya udah firasat nggak enak dulu. Kenapa gue bilang firasat nggak enak? Jadi ketika gue mau tidur, gue udah nggak lihat jam berapa karena kan kondisionalnya gelap. Gue juga nggak bakal bisa lihat HP, cuman lihat jam berapa kayak gitu kan. Nah di posisi waktu itu gue ngerasa ini biasanya kalau misalnya di Bali itu kan suara anjing gonggong itu biasa banget nggak sih? Iya. Bali gitu. Karena banyak emang. Iya. Nah anehnya di sini, ketika gue dengar suara anjing gonggong ini, gonggongnya tuh nggak kayak anjing biasa, guguk, nggak. Berarti sebelumnya lu udah punya rasa aneh gitu ya? Kok gue pikir ini malam beda. Ini anjing-anjing ini kalau pada gonggong gitu, kayak bukan gonggong tapi ngaung, kayak serigala. Gitu, iya benar-benar. Gitu. Tapi versi anjing yang ngaung gitu. Dan itu, gue mikirnya tuh anehnya juga, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal anjing gonggong 1, 2, itu nggak apa-apa. Biasa aja kan kita, anjing gonggong biasa. Mungkin ada orang malam-malam lewat kayak jalan gitu. Ini enggak. Kenapa gue bisa? Rame gitu, banyak saut-sautan anjing gitu. Iya. Jadi tuh kayak semisal dari pojok sana ngaung dulu, ngaung. Agak itu jauh banget kan. Nanti makin lama makin dekat. Itu yang ngebuat horor. Iya sih bener. Gue udah kebayangin tuh. Kayak kompak gitu ya kalian gitu. Tapi kan gue menyambut sesuatu gitu kan. Iya, tapi kan gue posisi kayak gue yang memang nggak tahu apa-apa. Gue juga jarang-jarang di situ. Gue nggak tahu kenapa. Bener-bener nggak tahu. Pikiran gue cuma kok kayak tapi itu posisi berarti lo belum tidur kan? Belum tidur. Cuman berusaha, lo tahu kondisional, udah merem aja udah biar nanti tidur. Tapi kalau pikiran kita masih banyak gitu kan, gimana kita bisa tidur gitu kan? Gue udah mikir, udah nggak aneh-aneh gitu, kayak udahlah tidur aja, tidur, capek gue juga kan udah habis acara seharian gitu kan. Udah akhirnya gue tidur. Nah gue nggak tahu ya namanya tidur mau ngadep mana kan, gue nggak sinkronnya nggak bisa ngatur. Kebetulan itu di pojokan yang tadi gue bilang deket lemari sama pintu, ngadep ke lemari sama pintu gitu. Itu. Iya. Nah, gue nggak tahu sebenarnya intensitasnya jam berapa, tapi gue pikir ini tuh terjadi di tengah malam. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kan di jendela ini kan kita. Berapa tuh tengah malamnya? Wah, perkiraan gue sih belum ada jam 3. Jam 2-an. Soalnya kan kalau semisal matahari itu kan
memang terbitnya kan sendirinya beda, tapi hawanya di situ tuh memang apa ya, beda udahan. Kalau jam-jam tengah malam tuh memang hawanya di situ bisa dibilang benar-benar dingin gitu loh. Ketahuan gitu loh. Jadi kalau mungkin agak pagian itu tuh udah agak beda. Nah, kebetulan nggak tahu gue dapat kesialan dari mana, tapi gue inget banget. Jadi malam itu gue kebangun, tapi kebangunnya tuh nggak yang totalitas langsung bangun gitu, kagak. Kayak ngindur-ngindur gitu. Iya, lu tahu kan bahasa kayak antara bangun sama nggak bangun gitu. Iya, jadi mata gue tuh nggak tahu kenapa tuh pengen aja ngerjep gitu, ngelihat ke situasi di depan mata gue sendiri. Iya, gue pernah kayak gitu juga tuh sama. Dan lu tahu yang gue lihat tuh apa? Itu yang ngebuat gue nyesel untuk membuka mata sebenarnya. Kayak di otak gue, kenapa gue harus buka mata? Oh, yang tadi gitu. lo bilang itu yang pernah gue praktekin di konten tapi yang baju putih. Oh. Jadi gue cica ternyata. Pocong, guys. Dari gue lihat pocong. Tapi muka lo lihat Kelihatannya sih enggak kan, karena kondisinya tuh udah gelap. Kan kondisinya udah lampu dimatiin, terus udah sekitaran juga kurang pencahayaan gitu. Kelihatan enggak, tapi memang benar-benar kelihatan, guys. Kalau dia tuh memang pocong, karena kita semua tahu ada ininya kan, otomatis lah, gitu. Ya, udah begitu sedekat gini, ya apalagi kalau bukan pocong gitu. Mukanya tuh nggak terlalu jelas, cuman yang gue inget hitam, bola matanya tuh hitam. Udah yang jelas itu bener-bener kayak itu kain putih, bener-bener seputih itu. Sampai di ruangan gelap seperti itu, lu terlihat paling mencolok di posisi tapi itu. Tapi dia maksudnya nggak gerak-gerak atau diem aja? Nggak, diem doang. Tapi bener-bener pocong, bukannya kayak Mbak Kunti itu kan putih juga bajunya itu. Kayak lu tahu, gue lagi malah diliatin sama dia tidur, woi. Jadi gue pernah sampai ngebaca tuh waktu itu setelah kejadian itu, gue pernah ngebaca tuh kayak ketika lu bisa terbangun di tengah malam, lu berarti lagi diliatin sesuatu. Gue sekarang percaya sama itu, karena gue bisa kebangun tanpa adanya apa-apa, bunyi juga nggak ada apa-apa, di posisi ya udah, gue bisa-bisanya ngerjep bangun gitu ngelihatnya seperti itu. Ternyata gue lagi dilihatin sama mereka, dan nggak cuma 1, 3. Hah, 3? Lu bayangin, ada di posisi yang sama berarti. Iya. Jadi dia atau tuh beda-beda setiap sudut. Jadi di lemari gini nih, di dekat lemari. Jadi dia tuh tempat kondisionalnya tuh lagi di depan lemarinya gitu loh. Nah, itu tuh ada satu coba di sini. Agak ke sini, Mabel, biar gitu. Ruang 13 ini tahu. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kayak dibilang baris gitu, tapi ngadep ke gua semua. Oh, arisan kali dia ngumpul tuh. Agak. Lu nggak bakal bisa ketawa begitu, sumpah kalau udah ada di posisi itu. Sumpah lu nggak akan. Ya ampun, lu nggak bakal bisa ngelawak deh, yakin, demi deh. Gua aja itu posisi 3 gini, dia tuh kayak bukan. Biasanya kan misalnya sejajar dewasa gitu, kita tahu lah ya dia dewasa gitu. Nah, yang di paling pojok, paling dekat sama gue tuh yang paling dewasa, ibarat kata paling tinggi, paling gede dewasa. Ukurannya gitu loh. Berarti dia ukurannya nggak sama dong? Nggak, jadi kayak berjenjang gitu. Yang di sini mungkin ya tingginya segini, sebelahnya tuh udah segini, sebelahnya lagi segini. Tapi gue tahu dia ada 3. Karena memang sedekat itu tempat gue tidur sama lebar lemari. Jadi lemari ini udah situnya tembok, jadi gue bisa tahu gitu loh. Kalau mereka memang bertiga, nggak ada 4 sekian lagi, nggak ada, udah. Mungkin pas dikuburin mereka numpuk kali, bagaimana ya keluarga ya? Wah, ya. Saya sebenarnya kurang tahu juga ya. Cuman tapi cuma mukanya lu ngeliat jelas itu hitam. Iya. Mata juga nggak ada putih-putih sama sekali. Enggak, gue pertama kali bisa ngelihat. Gue aja jujur aja, sumpah demi Allah ya, gue bisa bilang nih, gue nggak pernah lihat jenazah, woi. Gue takut. Apalagi sejak kejadian itu tambah takut. Maksudnya jenazah dalam artian orang dikubur gitu loh, nggak pernah ngeliat posisi dia lagi kain kafanin gitu. Belum. Gue pertama kali ngelihat bener-bener itu ya mama gue sendiri gitu ya. Mau gak mau lo harus lihat lah. Iya, orang tua kan. Tapi bener-bener yang lainnya gue nggak pernah datang ke pemakaman orang terus mau lihat pocongnya, nggak mau. Gue bener-bener nggak mau. Tapi kali itu gue didatengin sosok begitu, mana sekali dilihatin penampakan sosok mereka langsung. Iya. Lo tau gak, gue yang awalnya riep-riep cuma 50% mungkin sadar. Jadi gue tuh di otak gue tuh nggak konstan sama badan gue. Gue bisa lihat
tapi otak gue tuh kayak badan gue juga nggak bisa digerakin gitu, udah kayak gue cuma disuruh lihat di posisi rip gitu, dan gue nggak berani buka mata yang blek gitu, udah nggak berani gue. Udah lihat segitu aja udah cukup jelas kalau Tapi gue nggak tahu ya, kalau gue kan orangnya penasaran nih. Gue takut sebenarnya, gue takut tapi gue penasaran gitu. Tapi gue nggak tahu kalau posisi gue dulu mungkin gue mereka langsung kalau memang benar ada penampakan gue langsung tidur lagi. boleh kali ya, mungkin kalau dikasih kesempatan sama yang bersangkutan dengar gitu ya, bisa kali bisa. Tapi belum pernah ngeliat sih gue kayak gitu-gitu. Paling kalau misalkan kayak ada yang gue ngerasain atau kayak ada yang lihat atau gue lagi di mana gitu, gue pernah kata kalau nggak suara doang. Pernah tuh gue ngerasain itu. Tapi kalau langsung penampakan dreng gue belum pernah. Nah udah, oke, sorry. Terus gimana? Nah waktu udah selesai gue lihat ini, sepersekian menit kemudian gue merasa otak gue baru cair nih, gitu loh, baru oh oke, gue harus ngapain ya. Dan yang gue lakuin ini paling normal manusia ya kayaknya, karena gue tidur awalnya tuh ngadep ke lemari, gue jadi balik kanan. Karena lo udah bingung mau ngapain ya, takut gitu kan. Sebelah gue kan mak gue langsung balik situ. Tapi lo nggak bangunin nyokap lo atau? Nggak, gue udah nggak akan mikir yang karena ini udah udah blank banget ya. Udah deh, gue nggak tahu mau ngapain, gue juga bingung mau ngapain, karena gue takut dibawa. Kan banyak tuh kasus-kasus anak kecil dibawa, itu gue langsung peluk mak gue beneran, terus selimut kan, kita pakai selimut, gue selimutin sampai kepala. Udah, gue nggak pakai pikir panjang, gue cuma takut. Di dalam batin gue kayak, karena gue Islam ya, gue Al-Fatihah banyak-banyak, udah gue cuma mikir kayak semoga dia nggak tahu kalau gue udah sadar. Gitu aja udah Ya, makasih. Emang sih kalau gue pikir juga kalau yang belum pernah ngeliat pasti kaget gitu kan, kayak gue mungkin juga belum pernah ngeliat nih, gue kalau udah ngeliat pasti perasaan yang sama kayak lo gitu. Cuma gue tipe orang penasaran itu doang. Cuma gue takut. Ya mungkin ukuran umur gue waktu itu, gue nggak sampai penasaran itu hanya untuk mau melihat sendirian. Kalau misalnya gue sadar terus ada teman-teman atau mungkin ada yang sadar lainnya, itu beda cerita gitu. Tuh lu lihat nggak gitu, nggak apa-apa. Ini gue sendirian, mana di pojok paling deket gue gitu kan, kayak ya ampun, gue dosa apa. Udah setelah itu oke, kita balik ya, syukurnya gue bisa tidur lagi. Untung banget. Sampai akhirnya pagi gue bangun tuh udah nggak ada orang, gue sendirian. Gue langsung lihat lagi ke tempat semalam. Udah. Apa yang lo lihat? Udah seperti biasa, lemari normal biasa. Lagi. Terus pintu biasa, gue langsung lari nemuin. Pertama kali yang gue temuin bude gue. Gue tanya, bude punya baju putih nggak? Gue masih mikir positive thinking aja, enggak kok semalam nggak lihat gitu. Enggak, emang kenapa? Dia malah bertanya buat apa atau kenapa gitu. Oh nggak apa-apa gitu. Larilah gue ke kakak gue, yang mbak gue yang perempuan ini ya, yang punya kamar juga, yang menempati kamar juga. Mbak, punya baju putih nggak? Sama pertanyaan. Emang kenapa? Nggak ada yang apa? tahu gitu baju putih itu dulu. Iya, terus dia bilang kayak, emang kenapa, buat apa? Nggak buat apa-apa, cuman tanya. Ya punya. Oh punya beneran? Ya zaman sekolah punya. Nggak zaman sekolah. Sekarang gue tanyanya. Ya buat apa? Nggak buat apa-apa, cuman tanya. Gue bilang gitu. Nggak punya. Mas Kade mungkin, namanya kan Kade karena dia anak kedua nih. Gue tanya, Mas punya baju putih? Tapi lo hanya nanya toh baju putih doang, nggak ngomong kalau gue ngeliat sesuatu gitu? Gue nggak berani, udah. Terus gue tanya, Mas punya baju putih nggak? Gitu. Buat apa dulu? Dia bilang gitu. Kagak, gue tanya aja gitu. Punya baju seragam gitu. Oh, gue udah kayak, wah iya, angin segar gitu kan di otak. Lu cantelin ya semalam di lemari? Lah, goblok kata dia gitu. Kagak, loh goblok. Gimana cara nyantelinnya? Orang lemarinya nggak ada cantelannya. Lu kalau mau buka lemari aja harus masukin jari lu ke lubang itu, lubang kuncinya baru bisa lu tarik kebuka. Gimana lu mau cantel gitu loh? Beneran tuh kayak sumpah. Nggak percaya ini anak. Kenapa emang? Nggak apa-apa kok. Belum cerita juga tapi. Gue cuma lagi diam aja kayak mikir. Ya ampun. Berarti fix yang lo lihat tuh benar berarti. Iya, kayak kalaupun misalnya itu memang dicantelin, lemari itu nggak mungkin muat 3 baju hanya untuk dicantelin per ini ya, ukuran orang gitu tuh kayak udah nggak bisa. Udah gue nggak bisa mikir positif lagi, udah gue pasrah kayak, oh iya, ya udahlah gue lihat. Cuman ya itu dari situ gue udah kayak mikir, oke, gue sejak saat itu nggak mau lagi nih tidur di pojok lagi, udah nggak, gue yang di tengah. Jadi resikonya tuh lebih kecil gitu kan, kayak
udahlah gue nggak mau yang sebelah sana deket jendela, gue juga nggak mau nih sebelah sini deket lemari lagi. Udah dari situ ya udah itu yang terjadi. Berarti ini pengalaman pertama lo? Iya, Ngeliat. waktu lihat itu pengalaman pertama. Cuman kalau yang lain-lain gue nggak sampai sedetail itu sih. Paling cuman merasa aja. Atau Udah. suara Kalau gitu ya? Udah gitu dong. Lumayan juga sih, maksudnya kalau di posisi lo pasti gue juga kalau ngelakuin sama sih emang. Ya Yang mungkin jelas, yang lainnya ya, yang misalnya punya cerita yang hampir sama kayak gue, kita bisa sharing kayaknya Iya, bentuknya bener. seperti apa tuh ya. Makanya nanti terakhir gua ngomong sama kalian, kalau misalkan kalian punya rekomendasi cerita-cerita horor, komen aja di TikTok gua, nanti supaya tahu gua bisa ngebawain. Oke, Mbak Bella, thank you banget nih sebelumnya. Iya, makasih juga ya udah mau. Tapi sebelumnya biar gua teman-teman Ruang 13 juga pada tahu, ini benar-benar cerita nyata lo kan? Iya, Bukan dari ngarang-ngarang atau dari ini kan? cerita nyata gue, bener-bener nyata. Yang, ya ampun, gue juga kalau mau bohong buat apa gitu loh. Kayak gue aja nyesel gitu loh. Cuman kayak ini pembelajaran buat gue bahwa gue sempat mikir kayak, oh mungkin ini ada sangkut pautnya sama hal yang pertama kali gue langgar gitu. Jadi kayak, oh ya udah ini karma dari apa yang sudah saya langgar. Ya udah, itu aja sih. Tapi emang pantangannya banyak sih di Bali itu yang gue tahu. Kayak melanggar-melanggar gitu pasti ada kena sesuatunya gitu, masuk lo gitu. Ya oke, teman-teman Ruang 13, kalian juga tahu kan ini benar-benar real. Tadi gue beberapa kali nanya ke Mbak Bella juga. Ini ceritanya benar-benar real, benar-benar nyata, tanpa rekayasa atau dicatat atau gua inilah pokoknya di ngarang-ngarang lah sama narasumber gua, Mbak Bella ini.